Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik ibu dan bapak yang saya hormati, lebih-lebih Buya yang saya muliakan, Ibu belum lah, nama apa? Ibu belum lah masuk, dan boleh lihat. Tadi kata dapat mantu semayang lah. Tapi mungkin barangkali sudah dibahas sama dia menjadi ya. Sudah. Tentang semayang. Dan po deh. Kalau lagi Dan po deh. Ayas. Baik. Iko kitab ko lalamun subuh ya. Kitab ko tazhib matan takrib. Kalaupun rendah tapi sini luar biasa kok. Iko lah kadiwa kembali ini yaitu tentang sembahyang ya, cukup sembahyang. Kalamu ya, impi ada koso. Baik, mungkin barangkali dimulai dari apa ya? Langsung saya ke poinnya ya, ke sembahyangnya ya. Sebab karena waktu juga yang hukum dari waktu dua itu kepanjang kaji anak kaki imam. Tapi sebelum masuk ke sembahyang ambo bahasnya lah sedikit tentang dua kayak rukun wudhu ko namun rukun ada 6. Rukun wudhu ko 6. Kok secara singkat sana. Yang pertama dalam rukun wudhu ko ba'a supaya duduk niat ko di dalam hati ya. Jangan dibaca jo sengaja aku berdua. Dah bau dah. Sengaja aku berdua betul ya. Sengaja aku berdua mangkit karena dah besar kecil ya kan. Kalau besar dah dong. Kecil saja. Karena Allah Taala kan. Sudah tu kan sesuai dengan lain. Pertanyaannya di mana letaknya kuah? Kalau baca berarti talafus namono. Artinya mangician sengaja aku bau dua mangkican ada sedikit. Berarti mangician bukan berniat. Sementara yang niat itu apa? Yang niat itu qasdu syai' mu'taranan bi fi'lihi. Wajib menyengaja sesuatu qasad sesuatu pokoknya niat wajib menyengaja sesuatu di dalam hati. Baru aslinya baca talafus niat tuh sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas kecil kan dulu. Karena Allah kan itu lafaz niatnya doa. Dengan lafaz niat dan sepanjang pula wakasatkan di dalam hati. Ketika bila memasangkannya itu, ketika air tiba di muka. Nah secara apa saja ya, bukan secara kitab tapi secara wahsyat apa saja Pak. Ketika air tiba di muka, maka kasat niat di dalam hati sekali. Nang sengaja aku nang sepanjang kota dikasatkan dalam hati.
dan mu'taranan bifi'li dan mempersertakan mampunya. Ketika ayat dibuku ayat syaratnya taganang di tangan mentuna. Kalau iya taganang tidak mana lapis saja. Ketika ayat dibuku maka lihat langsung di dalam hati. Setelah niat ada, secara umum mau sampaikan bukan secara detail. Ada. Idza kuntum, kalau kami ngaji di Canduang ya, idza ko kan isi bisyarah. Bisyarah kalau apabila masuk kepada fi'il madi, maka zamannya batu tarik memfaedahkan zaman kini jauh zaman akan datang. Apabila engkau hendak mendirikan kepada sholat, maka faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Nah, mana wajah kamu? Secara umum sampaikan tentu nal wajah. Kalau secara umum nal wajah nan dibuka, atau dari tumbuh rambut sampai dagu. Kalau sekilo nampak dagu atau kuat, tentu ada dia. Mau dia kamu hilang keramaian orang dia. Wah dia orang ahli fikih wah. Wah jadi ada bagi ibu doh kan? Kalau canriko, kok laki ko kan memang mukena ya. Kaman tu laki kena wah. Kan nampak iko wah. Sebab kau nak wajah. Kalau nampak iko wah berarti aurat kamu. Kalau nampak aurat dalam sembahyang, tidak sah sembahyang. Kalau yasiku ya, maka tidak sah sholatnya. Jadi batal letaknya, majuan kamu kuat seketik mah. Seketik leh. Mana sih? Ayo. Tuh, tetap. Ini ceni, apa? Anda dah buat kau saudara dunia. Kalau bagi apa ni? Kalau pak kau nanti kau je mantunya lagi. Sebab kau anggota sujud kau. Kalau ada barang yang sama sujudnya berarti tidak sah sembahyang pak. Kan sujud pada kau pak. Ya lah. Batal dibuka seketik kan yang apa? Ya, itulah sempurna. Yo kalau kalau fikir yo mana? Yo contoh-contohan yang kecuali tazkiyatun nafs. Kalau tazkiyatun nafs itu kan akhlak-akhlak yang disampaikan. Tapi kalau fikir yo nggak balik dengan sonama. Ya mana ya? Ya, tapi buat cukup aja lah nih. Membasuh wajah ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti wa aydiyakum membasuh tangan. Berarti dari situ marafiq sampai dua itu. Kau tak bila biar kemari dan cak mana? Barang itu besok di padang mahsyar. Bagi tahu ibu jawab apa di padang mahsyar itu besok jarak matahari sebagai ulama mengatakan itulah 15 mil saja. Ada yang mengatakan 10 mil saja. Di padang mahsyar itu tidak berbukit, tidak berlurah, tidak bergunung. Bahwa di padang mahsyar besok indah ado tampai tagak doh kecuali salaweh tapak kaki. Di bawahnya nih, ya seperti perak yang dilelehkan. Berarti ado tafsirannya bahwa yang di bawah padang mahsyarko adalah nar, api. Jadi sebab di bawah gitu. Yang sampai pijak itu seperti perak yang dilelehkan. Jadi bisa orang-orang yang balabih dalam sembahyang dalam bulu balabihnya berarti orang pun namakan dengan ghurrah.
Yaitu dalam balapia dalam berdua biswa di padang masyar baca hayo. Kok kania balapia baca hayo kania. Kok kapalo baca hayo lo kapalo. Oh kok siku baca hayo. Batu kok dari siko. Kalau dari siko banyak yang membasuh tangan kok. Kok dari siko kemana dia? Hah? Kan ada orang dari siko membasuh tangan kok banyak. Sah memang tidak. Atau dari siko kemana? Sesuai dengan ayat kau. Batu kok dari siko lo. Dikarenakan bah, dikarenakan biko dikhawatirkan tidak terbuang biko kotoran. Ya, atau kotoran cirku, haji kuku. Waduh, kuku cirku. Kalau rahasia, lecak nak kalau rahasia. Kalau resiko kemari dikhawatirkan itu tidak masuk ayat ke dalam aku. Kadang-kadang Pak sudah makan ya, kadang-kadang sudah ngasen, sudah tekan kaca-kaca, boleh kan? Sudah itu tidak dikhawatirkan. Boleh kan di sini tuh? Boleh. Biasakan. Asalkan samparono wa iyyakum maswa. Setelah itu wa ayyakum ilal marafiq, maka ru'usi bigo norah ya. Bi itu apa itu namanya? Biru'usikum. Bi itu namanya apa? Lupa ya kan? Lupa. Bi itu maknanya adalah sebagian. Biru'usikum. Kan ibu jawab ini kan mapon kapalo ba menyapu ba. Kan masapu itu no. Nah disapu kok ini kapalo atau rambut? Rambut. Ibu rambut atau kepala? Rambut darah. Yo lo. Berarti rambut di kepala. Kalau darah? Kapalo ay rambut. Kapalo ada rambut. Kalau beliau kok rambut saja. Balik beda-beda tunduk. Kemana tu lewa? Ana disapu sonano cari ayat. Kalau bulu atau rambut siap ron kalau suara. Siap ron. Ndak ruku dah. Berusaha ya. Kalau biru usikur itu bukan rambut maknanya. Atau kepala. Ambo punya guru Ambo namanya Buya Zamzami Yunus. Beliau dilasi. Jadi kalau beliau buka topi beliau nanado rambutnya siko sedang nanti tengah-tengah kau nak boleh. Kalau sekiro non nanti sapu tu rambut, atau apa? Kepala beliau ada rambut tengah. Kan nak sayu dua lihat terus. Jadi kalimatnya di sana adalah kepala. Adalah nama kaji Ustaz. Sudah tu. Kalau basah sih rambut tiwalai, itu asah tu. Itu belum saya temukan itu ya. Di mana kaji nama netizen dan kalau basah rambut tiwalai, itu asah. Berarti menyalahi ayat itu ya. Sampai masuk dua kali. Itu pengantar saja. Kita masuk kepada sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa arkanus sholati 18 ruknan. Rukun sumbayang rukun sumbayang mandi utapaya. Bukan ya. Kecil beliau rukun sumbayang samanya 8 balik rukun. Kalau ibu jawab Pak, berapa rukun sembahyang? 3 Pak, 3 balik. Kalau beliau kok ngecek berapa? 8 balik. Apakah salah nanti 3 balik kok? Oh, ada tahu deh. Mungkin barangkali itu ada ulama yang menjelaskan. Sebagian ada yang menjelaskan di dalam Fathul Muin itu rukun sembahyang kok 4 balik. Kalau di dalam
Qorib itu dikatakan rukun sembahyang kok adalah 8 batik, cuman berbeda daripada jumlah angka saja, tidak masalah. Yang pertama adalah an-niyat, adalah yang pertama niat. Anak kecil sekon niat apa? Nah, niat kok adalah menyengaja sesuatu ya di dalam hati, mengkosatkan di dalam hati dan muqtaranan bi fi'lihi, dan mempesertakan memperbuatnya. Ma dulu niat bertakbir. Ibu barang mana dulu niat bertakbir? Dulu niat. Udah mana dulu niat bertakbir? Samo. Tapi dah aja lah. Kan nawak pinta awak samo kau bantu dulu. Beliau mengatakan di dalam Fathul Qorib itu muqtaranan. Ndak do nan dulu niat do. Ndak do ado nan dulu takbir do. Batok muqtaranan bi fi'lihi, mengarajukan basar tunjun niat. Nan niat kok, nan niat kalau sembahyang subuh, sengaja aku sembahyang subuh, ditentukan sembahyang apa, dibaca sembahyang, tak anginkan sembahyang ini kok, sembahyang subuh awak, sembahyang subuh baca kan sembahyang subuh, sabarun dikosakkan, maka dibaca niatnya dulu, dilafazkan niatnya dulu. Niat sembahyang subuh, sengaja aku sembahyang subuh 3 rakaat. Apa muji saya? 2 rakaat ya. 2 rakaat. Mengikut imam berapa? Itu lupa ya. Sengaja aku sembahyang subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Sunat atau fardu? Fardu. Mengikut imam tidak? Mengikut imam. Bahkan di dalam i'anah itu dijelaskan harus ditentukan imam ku siapa. Tak tahu aku imam ku gaya mana? Gaya tau? Bencong. Tak tahu. Nah besok imam apa? Hampunnya kok imam. Kau kan cari imam tu ya. Kalau sekiranya ada orang yang mengerjakan sholat subuh, contohnya ayo banyak contoh ya kan apa ya. Taga awak mengikut imam. Allahu Akbar. Imam. Tentu nanya nawak adalah apa? Itu Allahu Akbar dan wa. Sebelum baca Allahu Akbar itu apa cok? Itu niat ya. Sengaja aku sembahyang subuh walaupun aku lah dilafazkan sengaja dulu karena Allahu Akbar nanjenawa. Ya dong. Pertanyaan apa? Allah masaniya waduh. Alun. Bade alun. Dek karena alun tak kasat yati leh. Dima memasangkan niat mulai membaca hamzah ke Allah ke itulah takasat niat, takasat yati sekali. Nan wak baca kok takasat talinte, talinte wawas. Kalau talinte kok khatar ya, no takasat kok ya ketika membaca Allah membaca Allah tu takasat ni yati kuat nan wak baca cakap anak baca cakap kan sengaja aku cakap nan sengaja aku cakap tu takasat yati ketika membaca Allahu Akbar gua ndak dong membaca niat itu sengaja aku niat untuk sembahyang kau ndak bantu ndak baca yaitu ketika membaca Allahu Akbar baca Allahu Akbar tu ketika membaca tu niat dan suami yang sekali kasat. Niat juga sengaja aku sembahyang subuh. Nan waktu kasih itu sembahyang subuh. Kira-kira saya ngerti ibu tu. Hei,
Lei dah ya, kemudian mereka tanya dia dah, ya, terus kau. Dah. Itulah makanya kalau nyak maja tiat hati untuk pasako, ya dari panjangan Allah Akbar saja. Tapi kalau Allah Akbar lah capek, mungkin lah capek lo pasako. Bola pernah menjadi Allah Akbar. Benar? Mungkin lah tak saja dia tak tahu. Ada 10 orang lagi cak. Allah. Astagfirullah. Hati ulang dulu. Allah. La ilaha illallah. Hati ulang dulu. Allah. Antara itu lebay lo namu ko itu. Dapat itu ya. Anu dirasuan saja ya, dirasuan saja. Allah kita menjuang sengaja aku kecil hati. Anu tu nak. Mati yang memang kecil sepanjang begitu, kalau ada dia itu lah dikosotkan nanti. Oke ya? Oke dah? Oke. Yang kedua, wal qiyamu ma'al qadrati. Tagak bagi nan talok. Kau tak talok tagak lah. Sialit ya. Lah. Rupunu rangko lagi tagak. Allahu Akbar. Ada orang begitu? Baik. Angko kan sini kan itu. Angko ni pun banyak tu pun, no. Itu gerakan-gerakan itu nanti dijelaskan juga itu ya. Tapi tidak di dalam Quran. Ada penjelasannya lebih dalam lagi. Kok bergerak angko bala, kan? Jadi ketika orang berdiri bagi yang mampu, kok carilah. Ia mana tagak sempurna jadi itu. Oh, dia senang. Masuk. Tagak, wah sekali. Benda itu kah yang berdiri mampu? Dah tagak semana sempurna, tagak lah. Kalau ramai sidik, semana disempurnakan dulu kudu-kudu. Itu nih, tagak. Nah, tagak lah. Padik tagak lah, langsungnya lah tanah di bawah, baru baca takbiratul ihram. Itu berdiri bagi yang mampu ya, berdiri bagi nan talok. Kalau nak talok, bawa kursi ada gini kan, bawa kursi kan. Kok pak samurat dia kaki kok, mata gua kaki kan. Sudah tu ada rukuno. Nang ketiga takbiratul ihrami. Membaca Allahu Akbar. Kalau dibaca Allah mengadam Pak. Kalau untuk magiakan pemahaman kurang Pak. Boleh dicari dalam kitab Fathul Qari itu. Kalau untuk menterjemahkannya dibolehkan saja. Tapi untuk bagi muqtadiyah, kalau yang mana ada jalih benar, dia juga suara kuat. Boleh. Makasih na gue. Sebab kalau takbiratul ihram itu atau didulukan kabarnya Allahu Akbar, dikudiankan muqtadanya, didulukan kabarnya Akbar atau Allahu Akbar ya, atau Akbar Allahu Akbar. Laisa do kabiyawa tidak sah. Atau Alhamdulillah, boleh ya? Tidak sah. Atau kalimat zikir-zikir lainnya, tidak boleh. Kata yang boleh dikarjokan bagi takbiratul ihram itu adalah kata Allahu Akbar. Ketika takbir itulah dipasangkan niat itu ya untuk mempersatukan niat yang fasad. Yang kemarin itu nangkampe wa qiraatul Fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah.
Kalau tidak baca Al-Fatihah Pak, maka yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, A kecil jauh, la solata liman lam yaqra bi Fatihah. Indah ado doh ya, indah ado doh bag solat tu bagi orang nan indah membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya membaca kok dengan ilmu tajwid kau. Tidak baca-baca sembarang sudah. Sebab buat contohkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salah-salahnya betul-betul. Alhamdulillahi alamin. Dengan sepanjang baca sekuan telah koyo. Alham cik. Ha. Ha tu bari baca. Sari baca ha. Coba lah kayo baca ha. Kan yo lah. Ha. Apa deh? Ha. Iyo payah. Iyo bari. Ha. Tuh. Kan balik tu. Kalau dalam ilmu nahwu nasab. Kan tu balik tu. Akhirnya cuma pak aja bari dapat. Apa contoh tu? Abang betul kami nak mententu. Ha. Boleh yang boleh. Ha. Ha. Hi. Kan payah tu. Hi. Bukan hi ya. Hi. Coba mulai. Alam dia bari rolling. Kan. Kalau ambo belajar Ustaz Rusdi. Baca dia lama biasa minggu. Baca ha tu saja asal minggu lah. Kalau alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Berarti kalau selain Allah ini puji dan dia. Kalau alhamdulillah hatinya lahmin. Al-lahmin. Kata hati lahmin. Daging artinya deh. Daging artinya deh. Lahmin itu daging atau lahmun itu daging artinya deh. Kan daging betul kan penting itu bahasa Al-Quran bah. Bercontoh aja lagi. Cere, betul tak? Cere, wak buat coba suara. Kan ada orang Melayu tu, cere apa? Buat. Kini dia bari bawah cere itu apa? Kan lah ayo. Saya ingin kawin dengan anak Jawa. Dituli jo bahasa Arab Melayu. Tuka Jawa, itu kan bahasa tas tuh. Ya, dia ni bawah. Jawi. Baru itu baru akad baru dua. Anu le huruf-hurufnya. Kalau lah huruf tentulah lebih kuat. Nah, itu makanya penting sekali untuk mempelajari daripada tahsin. Dia belajar tahsin cukup Pak. Alhamdulillah ya. InsyaAllah kita akan tahsin, membaikkan bacaan. Mulai dari makhrajul huruf, cara mengeluarkan huruf. Sebab orang payah bana membaca huruf
haje membaca huruf daripada za za. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal. Tak jadi isim syarah ni boleh. Bagi Imam Syafi'i itu zalikal. Lihat tu aru. Salah, anu salah. Nah, itu baru mengeluarkan makhraj hurufnya baru apa? Jadi batu membaca surat Al-Fatihah ini adalah bagi orang yang membacanya itu harus fasohah. Bahkan di dalam kitab Mahalli dijelaskan, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa orang yang mengikuti awak qori itu ditahu ibu pak kayo. Dari kali dua qori itu orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Besar 7 ilmu Al-Quran bahwa awak qori mengikut kepada ummi ku orang yang dah fasih dalam membaca Al-Quran. Apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal. Imam itu imam nanti itu terus. Do di bagian jalan kamu jawabnya. Bos sembahyang, muncul bener Abu wae sembahyang, wae sembahyang. Bahwa tidak boleh orang yang qori, orang yang paham tentang ilmu tajwid membaca Al-Quran mengikut kepada orang yang ummi, mengikut kepada orang yang tak fasih baca Al-Quran. Indah mulia. Nah, tua, pikiran tak mulia. Baru itu sebab apapun yang dibaca imam itu kalau salah hakat kamu kecendera. Salah hakat. Salah makna. Itu hakat sebab salah. Itu ada satu indikator. Banyak salah. Itu huruf yang berubah. Ihdinas shin. Sebenarnya iya ya. Baca juga apa? Iya. Iya. Atau diilau ya. Diilau kok bahasa awak begini ya. Apa bahasa awak nah? Oh, iya tu nyo sakatanya iyayan. Ya kan ya yang bertemu. Ditukar yang bertemu dengan tasdid jadi dia ya betul tak? Dan dia jadi maka imam wajib dia fasohah dalam baca Al-Quran. Baca surat Al-Fatihah nanti berapa sekali. Kalau anda tentu ini baca Al-Quran, tidak boleh dikuik. Bantu tidak boleh dikuik. Kalau awak tahu, kalau tidak tahu dah baca loh. Awak mandi, awak kecil tak boleh kan? Oh masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, kau jatuh nanda apa kalau tidak diurang. Kalau tarso dewa kecekkan dan cari solusinya, tidak dibuli dah. Dicari orang yang ahli membaca Al-Quran. Didatangkan qori, ya kan? Qori gomang orang santiang. Tidak ustaz itu saja, tidak orang yang ummi itu saja yang belajar. Awak situ loh, didatangkan guru. Sebagaimana yang saya sampaikan di apa kemarin di Kamang ya. Di Kamang, Ambek channel itu bahwa didatangkannya seorang guru yang ahli di dalam ilmu tajwid. Sampai Pak Santiang baca Quran ini. Santiang baca Quran ya Santiang itu ya dalam dalam konteks umum ya. Labarasiah baca makhrajul hurufnya
Hebat ya. Dan orang itu istiqamah belajar Al-Quran kan. Jadi jangan segan-segan. Masalahnya kok ibadah kok nak main-main. Nah, tapi kalau yang lain silakan saja. Oh sedekah, kita tapi kalau masalah ibadah kok tidak bisa. Petang mudah-mudahan ya, petangwa bagi kampung kota, kecilnya mungkin barangkali orang baru koyo, mungkin kona ada TV, kona ada tidak tahu bahwa kecilnya hadis mengatakan bahwa yang perempuan tidak kuliah semuanya kamu saja. Ibu kan perempuan ya, tidak kuliah semuanya kamu saja, tidak kuliah. Rumah saya. Kok nyawaco kita fikir lah, bab sholat jamaah tu nak, apa tu mau mampu. Bana nak kuliah tu bah, nak haram bagi perempuan sholat ke masjid kau yang bah, tu harus dijadikan kan bayi muat bah. Jadi baik dalam masalah setia, kau harus bayi mulut syarat. Untuk imam saya kalau tak hendak, ada bagi kasabwa lahawae. Nyokan ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada fardu fardu kifayah ya. Fardu ain. Fardu ain ko wajib menuntut ilmu ko wajib. Di situ tuntut ilmu ko mulai dari kapan cahaya sampai mati besok. Dak do kata-kata terlambat. Wala gaya kustadah balik panta. Payah ini pak. Laco kepala, laco telakak ke sini mikir aku anak aku macam apa? Raja. Harus kita tekan naik sana. Baca. Maka raja doi. Dak ada kata terlambat. Kok ada yo katu? Baraja tahu. Kau dapat mati dalam mereka. Ibu dan bapak yang hadir pada majelis hari ini, dapat ikut hadir sih dalam majelis pak, itulah ada pahalanya tu. Nah, jadi susah. Baca menurut orang tertentu. Semangat Leo. Jadi sampai situ sudah dulu ya. Sebab hari itu, sebab ikuko kalau secara umum saja membaca lawat ya. Yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Quran yaitu Ummul Fatihah, Al-Quran Fatihah. Selanjutnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Al-Fatihah ko 7 ayat lah, termasuk juga Bismillah lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kecil orang nak baca Al-Quran, baca Bismillah, tapi disirkannya. Oh, awak tak ada mana ada Ustaz? Tak boleh bacanya Bismillah. Kalau tak dibacanya Bismillah tu, maka kalau nyoba pendapat dengan kitab batal soalnya. Sebab Al-Fatihah itu 7 ayat ya. 7 ayat termasuk Bismillah. Kalau yang benar tak dibacanya, tapi yang biasanya kan ada ahli baik. Itu kan ini ya. Bayang ya. Ustaz tanya Ustaz. Jadi kalau Ustaz kan baca amin sudah Al-Fatihah kan sudah tu amin. Awak kok makmum kok baca Al-Fatihah awak tadi Ustaz. Imam sudah baca Al-Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pernah dibaca amin atau amin? Yang mana dibaca? Amin atau amin? Amin gitu ya. Itu apa baca Ustaz?
Maka kalau awaknya ingin membaca surah Al-Fatihah, sebab ini itu adalah rukun. Rukun. Rukun sembahyang itu membaca surah Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan ikhtilaf ya, ikhtilaf. Nan mandang pola semua jo membaca. Oh, mengikut imam ya. Oh berarti imam ku mana buang kasadana. Banyak nado so imam ku. Awal salat sunat Ustaz. Apa yang anda baca surah Al-Fatihah Ustaz? Oh enggak, kalau sholatnya non sunat, tapi rukunnya tetap wajib. Ada sembahyang ya sunat Pak, tapi rukun tetap wajib. Bayar ibu Joko yang berhormati, oh memang mana udah kalau ngaji itu tangan ulang. Nah bagus gitu ya. Sebab waktu sholat sudah masuk, kalau sembahyang kalau ngaji nanti timbul fitnah ya, karena sembahyang di awal waktu adalah bentuk orang mukmin ya, tidak di sini. Baik, mungkin barangkali itu saja untuk mungkin bisa saja disimpulkan yang 8 balik itu adalah termasuk yang 5 itu nyokan dibalik itu ditambah 5 itu tumak ninah berhenti sejenak. Itu di sini jelaskan ya, bisa jelaskan ya, intinya tumak ninah. Baik itu bagi i'tidal tempat yang tumak ninah itu i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, satu duduk yang terakhir ya, itu dibacakan i'tidal. Kalau orang capek-capek sembahyang pagi lebih berdiri dia. Sembahyang lihat ini. Sebab ini ada hadisnya. Jadi kalau orang yang capek-capek sembahyang itu sudah dijamin itu. Sudah dijamin batal salat itu batal salat. Sebab tidak ada rukun tumak ninah. Mungkin insyaallah ibu dan bapak yang saya hormati, ada yang akan menjelaskan lagi. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita salat isya dulu karena waktu sudah masuk. Itu saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.